Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Kepala SMK Muhammadiyah Paglemon, Bapak Jati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Muhammadiyah Paglemon. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita berkumpul bermuajah dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi semuanya tampak cerah-cerah ini. Dalam rangka ini saya mau menyampaikan materi terkait dengan aksi nyata guru penggerak, yaitu pembelajaran sosial dan emosional (PSI). Dan di dalamnya nanti ada AST, kompetensi sosial dan emosional. Seperti apa itu? Nanti kita akan bareng-bareng membahas. Kemudian kalau bisa terkait dengan sekolah dan terkait dengan sekolah kita, nanti kita bahas bareng-bareng. Karena ini tujuannya wajib untuk sampaikan untuk peningkatan sekolah. Guru-guru ini sebetulnya seperti apa? Guru-guru ini inginnya kepala sekolah seperti apa? Anak-anaknya siapa? Ini namanya kompetensi sosial dan emosional. Ya, hari ini itu akan kita sampaikan. Bapak Ibu semuanya, gembira hari ini? Tak usah tenang-tenang, bagus gembira? Iya, alhamdulillah. Ya, oke. Gembira ya. Bu Nur Latifah kok ada di belakang? Kenapa? Terlambat tadi Pak. Oke, ya. Bu di belakang terlambat. Tak apa-apa. Yang penting hadir tadi ya Bu ya. Nah, termasuk nanti ini ada kompetensi. Ya. Tuh, bendahara ada di depan. Ya. Yang udah pulang Pak. Kalau di belakang. Ya, Tapi apa mau di belakang Pak? Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kompetensi sosial nasional PSI, ya. Oke, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang sekolah yang aman dan nyaman? Sekolah yang aman, nyaman. Apa yang Anda pikirkan? Ada yang bisa memberikan saya pencerahan atau ada yang bisa? Oh, seperti ini Pak. Ya, Bapak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Istiadi selaku guru kita yang mengikuti program CGP. Ada pertanyaan yang disampaikan terkait dengan apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang sekolah aman dan nyaman. Ini bayangan saja. Bayangan itu apa? Seperti apa? Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Tapi paling tidak bayangan saya sekolah yang aman itu satu, aman dari tindak kekerasan baik terhadap anak maupun sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Benang merahnya Aman dari kekerasan. Baik kekerasan itu bersifat kekerasan fisik maupun kekerasan yang lain. Jadi, kekerasan seksual, kekerasan yang lain. Pokoknya verbal ya. Bisa jadi di sekolah kan, bisa jadi di sekolah, beberapa sekolah kita lihat kan terjadi bahkan pondok pesantren. Terjadi. Jangan lupa itu. Betul. Ada potensi di semua tempat. Aman yang pertama. Kemudian aman yang kedua adalah dari tindak yang bersifat mengarah kepada pidana, baik pencurian, kemudian tindak pidana pembulian, kemudian pencemaran nama baik. Aman kan? Itu bayangan saya sekolah aman itu dilihat dari dua perspektif itu.
Sekolah yang nyaman menurut saya adalah sekolah yang di sini kita bisa berinteraksi sebagai sebuah keluarga, bisa berkomunikasi dengan nyaman, dengan enak, tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada rasa sakit dan menyakiti, bebas dari nyaman itu ya bebas dari apa namanya, walaupun sulit untuk dihindari, bebas dari prasangka buruk, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya gibah seperti itu, walaupun sulit dihindari. Kemudian yang nyaman yang kedua adalah di sini kita bisa mengeksplorasi dan kemudian sekolah memfasilitasi potensi dan bakat masing-masing guru. Nah itu. Jadi di sini kita punya tempat untuk mengekspresikan diri dengan terpenuhinya sarana dan prasarana. Seperti itu. Sehingga guru akhirnya terasa itu untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Juga untuk siswa, untuk peserta didik juga seperti itu. Sekolah memfasilitasi mereka dalam melaksanakan aktivitas untuk potensi dan bakat mereka yang terus harus diasah. Saya kira itu dulu Pak Manis. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak dari Pak Halim tadi. Ada yang mau menambahkan? Bu Hanifah, sekata dua kata saja tuh, biar kita baca kata materinya juga ada. Yo, apa itu sekolah? Apa itu sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, sekolah aman dan nyaman itu sekolah bisa kita jadikan sebagai rumah kedua untuk kita. Yang pertama, di situ kita bisa melaksanakan kehidupan agama yang bagus sesuai fungsi kita sebagai makhluk Allah. Kemudian hubungan antara anggota masyarakat sekolah itu harmonis. Selanjutnya ada komunikasi yang terbuka di antara semua anggota sekolah. Dan yang terakhir, kita bisa memposisikan tugas dan kewajiban kita masing-masing dengan baik dan benar. Contohnya, kita sebagai guru tugas kewajiban kita apa? Kemudian pimpinan sekolah, manajemen sekolah itu tugas kewajiban apa? Dan siswa tugasnya apa? Juga karyawan itu tugasnya apa? Jadi menurut saya pribadi, sekolah yang aman dan nyaman itu bisa kita jadikan sebagai rumah kedua untuk kita. Karena kalau kita punya prinsip baik jannati, insya Allah di sekolah juga bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Allah di sekolah juga bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Penanggalannya sudah terdeteksi tadi yang Pak Halim. Tidak ada bulu, tidak ada prasangka bulu, tidak ada diva, kita ya, bulan diva, dan tidak sekolahku dan aku. Sekolahku adalah rumah kedua. Kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut bicara KSE ini, ya, untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, kita perlu mempelajari 3 hal. Yang pertama nanti adalah pembelajaran sosial dan emosional yang akan saya sampaikan. Ini yang perlu dipelajari, termasuk Pak Halim ini ada di situ, ya. Kemudian ada kesadaran penuh, mindfulness, ada presensi, presensi itu kehadiran penuh, keterlambatan, ya. Kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional berbasiskan kesadaran penuh. Ada 3 ini yang perlu kita wujudkan. PSE,
mindfulness, kemudian pembelajaran sosial emosional PSE-nya untuk mindfulness-nya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang PSE dulu. Oke. Ini adalah roda emosional yang diciptakan oleh Tarkin. Oke. Kira-kira Bapak Ibu untuk merefleksikan diri terhadap emosi positif dan negatif Bapak Ibu rasakan, saat ini emosi manakah yang Bapak Ibu rasakan? Yang atas, posisi atas itu yang kuning, itu energi positif. Ya, yang kuning-kuning itu energi positif. Yang mulai ke bawah sampai yang merah, sampai bisa menggunakan di sini. Ya, total servo. Ya, di sini ada gembira. Nanti kalau orang gembira, anak kita gembira, munculnya akan optimis sama kita pada kita, ada tenang. Iya. Nek anak sampai gak gembira kalau sekolah ini tidak ada rasa gembiranya sama sekali. Jangan harap ini anak-anak merasa tenang, optimis sama kita. Sulit. Ya. Apa yang di sini teror, benci, duka, nanti akan tersinggung. Anak ibu bingung, ya, termenung, ngelamun, wis stres, ya, kemudian atau muncul penyesalan. Apalagi kalau jenengan di rumah mumet digawa neng sekolahan ngamuk, menjustis anak sehingga dibenci, marah, sikapnya kan terus anak-anak jengkel, barangkali ada penghinaan, muncul penghinaan, bosan banget sama sampai sengaja dia semua nah, betul. PSI. Lanjut. Refleksinya itu sebenarnya seperti itu tadi. Aslinya seperti itu. Jangan kalau dari rumah emosi, gak usah dibawa ke sekolah. Emosi dibawa ke sekolah. Bukan baru duduknya dibawa ke sekolah. Sama seperti tadi itu. Betul itu, betul sekali itu. Emosinya tanggal 2, Pak. Bukunya ke sekolahan dari bahan waduh. Gembirakan anak-anak itu untuk menciptakan iklim sekolah yang nyaman dan enak. Itu roda tadi itu. Semakin jenengan ada di bawah, maka terpuruk anak-anak itu. Akan menjustis sampean. Guru iki ngene, guru iki ngene, guru iko enak, sabar, guru iko ngapain, guru iko sadis, guru iko judes, guru iko kejam. Ada yang menghukum, ada yang memantau, ada yang manajer. Guru yang tidak menghukum pasti anak-anak mengatakan takut Pak, tak enak, takut. Suka hukum, dulu Jawa sampai besok habis. Dulu ngomong Melayu. Kok bawa barangkali bawa sapu lah, bawa ini lah. Remedi pada ada hubungan dengan sapu. Hukum itu hukum itu. Satu. Iya, gitu. Aman anak-anak. Bosan tuh. Kena kita itu. Sampai nek kepingin delok potretnya sampean. Ya, kepingin delok potretnya sampean seperti apa itu? Apa namanya bukan itu. Anak-anak itu yang ngerasa kita kok dulu. Ratu sampean itu di sana. Lah iya. Saya sebetulnya ngajar seperti apa karena anak itu ada di sana. Anak itu ngomong bukan itu. Terus. Bu.
di rumah tuh kayak itu gaspol. Aku udah dulu iso. Terus nyaman? Aman? Aman. Ada. Tak bisa. Kenapa kita itu? Refleksi sendiri. Omongannya orang kita dimumpet, yang kini ngamuk. Toko gerbang curang, bisa orang habis kan? Tidak ada sebenarnya. Maka Pak Daki itu kemarin mengatakan, ayo guru-guru itu, terutama yang muda-muda, di depan pasang badan di situ, senyum, arek-arek disalami. Sekolah yang nyaman, tuh. Konkretnya seperti itu. Guru-guru yang baru-baru, senior sebagai contoh. Tapi sekolah yang nyaman, anak-anak diperlukan teko. Refleksikan dengan seperti apa. Anak Pak Jaki ini, Pak Jaki ini punya anak pernah di sini. Lagi orang murid merasakan bahwa anaknya seperti itu kan. Kalau semua anak yang jenengan itu ada di sini, seperti apa? Kalau seperti itu kan, paham? Refleksikan dengan itu. Nah, jadi tidak banyak sebenarnya, saya ini banyak, tapi saya kan banyak menggali nanti, ya. Banyak materi seperti ini, ya. Pembelajaran emosional, ya, sosial ini PSI ini adalah pembelajaran yang dalam secara kolaboratif, tidak bisa sendiri, Pak. Semua warga sekolah sekolah, yo itu keluarga, yo itu pendidik, yo itu tenaga pendidikan, yo itu kepala sekolah. Sampai yang kecepet ini, acak-acak melolo jadi bukan di rumah. Bapaknya baru cerai, anaknya keluar waktu. Ada kejadian seperti itu? Seperti apa emosinya? Kita ngapain? Kita tuh. Apalagi di sini gak kondusif, dibuat dari top. Di rumah sudah seperti itu. Jadi apa itu? Pahami. Ya. Bagaimana memahami diri sendiri? Bagaimana berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana berperilaku dengan cara yang semestinya dalam norma yang sesuai. Jadi kadang kita berperilaku dengan cara yang semestinya dalam norma yang sesuai. Saya ingin tahu yang terakhir ini, dan tekankan bagi semuanya. Saya ingin tahu bagaimana Anda berperilaku dengan cara yang semestinya dari norma yang sesuai. Saya ingin tahu anak disuruh masuk jam 7 pagi. Kalau sampai melihat norma, itu keyakinan atau aturan? Keyakinan atau aturan? Aturan ya. Oke, sekarang saya ingin tahu, kalau jenengan pakai helm, itu peraturan atau keyakinan menurut kalian? Dua-duanya. Dua-duanya. Anda pakai helm, aturan atau keyakinan? Ada yang dua-duanya. Ya? Dua-duanya. Satu saja, karena dua. Karena pilihannya dua. Kalau anak kita suruh milih benar atau salah, ini tak bisa milih. Tak bisa minta dua. Iya. Hah? Peraturan. Keyakinan. Oke, apa yang Anda yakini? Ayo Pak. Oke, selamat. Keselamatan. Dengan peraturan apa yang Anda? Polisi. Peraturan. Sama dengan anak yang masuk hati. Oke, saya jawab. Kalau Anda ngomong itu peraturan, legal orang polisi, legal orang Pak Jaki, gak kira gak helm. Karena Anda meyakini itu harus aturan. Tapi kalau itu meyakini sampai ini keselamatan, itu saya sendiri. Bawa sepeda motor sampai pakai helm. Loh, barangkali pas waktu motor ditambah kota itu
orang tipe pleset. Iya. Jadi saya. Kalau mobilnya memang yang bahaya Pak. Kalau Anda meyakini itu adalah keselamatan, ada aturan, sampai pakai helm. Betul nggak? Sama dengan masuk pagi. Kalau Anda meyakini bahwa itu adalah keyakinan pada waktu sampean naikkan SK, ini keyakinan, maka kalau sampai telat itu namanya merendahkan keyakinan Anda sendiri. Betul nggak? Merendahkan apa yang menjadi komitmen Anda sendiri. Norma itu yang berlaku di sekolah ini, normanya ada guru kontrol, ada guru lek melbu tertib, ada guru lek melbu bios anti, kasih contoh, cepet dari norma. Tapi kalau Anda peraturan ke ono Pak, toh nek kelas nek gak ono, mari Bu Pak ini dan kalau bisa mari gak ini hilang. Kurang hilang. Apa yang Anda sampaikan? Karena tidak ada norma di situ, tidak ada keyakinan bahwa yang yakinan Pak. Kalau Anda gak yakin, maka Anda merendahkan diri Anda sendiri. Satu, dari norma. Gak punya norma. nggak punya keyakinan. Gak punya norma. Betul. Oke. Ini sebetulnya kompetensi yang ketiga. Kalau saya tahu, oke saya tahu. Saya tahu. Saya nggak tahu. Saya mau tanya, jenengan ada di sini, sebetulnya kan sudah punya kompetensi. Ada berapa kompetensi? Tuh. Guru yang sertifikasi 5. Baru PPD. Berapa kompetensi guru yang harus dimiliki? Lo, Pak Jaki 4 caranya. Kompetensi apa? Yang pertama, ini sosial, ini kompetensi yang terakhir. Kompetensi pribadi. Yang nomor 3. Kompetensi apa? Pedagogik yang pertama. Kompetensi profesional. Ada 4 Pak. Yang pertama itu pedagogi profesional, kemudian pribadi, sama kompetensi sosial yang ini. Sampai pedagogi ini pinter, SPD, apa sing gak SPD itu pinter kabeh Pak. S1, gue ngajari pinter. Profesionalnya nggak ada. Tidak dapat jempol itu kalau jam 09.00. Ada undangan dari kepala sekolah. Aturannya masuk jam 7, berangkat jam 7. Oma ini hubungan kono. Umpama profesional bisa dicontoh. Itu potensi itu lah. Pak Wani apa lah karuan. Terus pokoknya kayak jam senaknya lalu bisa makan senaknya. Mereka ngecek. Ada seperti itu banyak. Oh ya sasaran tugas pembagian jam jam kurang rambut. Kompetensi Pak gak ngerti yang harus dicapai, tak mau belajar. Yang ketiga kompetensi pribadi. Ngamukan ini nggak mau yang kolaborasi. Tadi kolaborasi pertama Pak, sekolah kita kalau selama nggak bisa kolaborasi dengan stakeholder, jangan harap menjadi sekolah yang nyaman. Baca-baca amplop, lakukan video ya. Tapi kan kalau dikasih kesempatan, dikasih jabatan, dikasih kesempatan untuk menaikkan karir, rumah kompetensi pribadinya nggak sih. Ditambah kompetensi sosialnya, nggak bisa bersosial. Baperan itu dari mobil, tilu rasanya, tilu nesu. Coba salah, Pak Jaki ini salah, Pak Hani ini salah. Sebenarnya dari dewi kompetensi sosial itu
orang itu. Kalau saya tekem Pak, saya tidak berani seperti burung sulit ya, tidak berani saya. Karena itu semuanya akan dilihat sama anak didik kita semuanya itu. Ngajari sampai seperti apa pedagogiknya, kemudian kepribadiannya seperti apa, kemudian sosialnya seperti apa, profesional kan begini, tak profesional. TNI fingerprint. Tuh, Pak Jadi tunggu larang-larang dulu. Ada nggak kayak Pak Raja? Ada yang nggak pernah absen dari awal sampai terakhir. Kita mau nggak tahu absen. Kok mau fingerprint lagi Pak? Profesional. Kalau jadinya menang diri, maka jangan selama tidak mau merubah diri, tidak mau berintrospeksi diri, maka selalu akan menyalahkan orang lain. Emosionalnya di roda itu adalah yang di bawah tadi itu, emosinya emosi aura negatif, aura negatif. Siapapun yang ada di tempatnya dia tidak salah. Ada yang ditanyakan dari sini. Lanjut nih. Kalau mau ditanyakan silakan Pak, ini bebas bertanya ya. Oke. Ini akronim ya, SAFE bukan SIM. Kalau SIM dari Pak Mohaimin aman. Ini SAFE. Sekuensial, berurutan. Aktivitas yang berhubungan dengan dan terkoordinasi untuk mendorong pengembangan keterampilan. Aktif. Pembelajarannya aktif, melibatkan murid, menguasai keterampilan, orang sikap-sikap yang baru, sikapnya positif, fokus, pengembangan keterampilan emosional maupun personalnya fokus, eksplisit, tujuan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional perlu secara eksplisit. Tidak usah dibahas Pak. Mindfulness, kesadaran penuh. Sebagai kesadaran yang muncul kita selalu memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang. Bila ada rasa ingin tahu dan kebaikan tanpa menghakimi. Mindfulness, latihan kesadaran penuh. Seseorang dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dalam pikiran, yang lebih jernih, yang akan mempengaruhi pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Ini namanya mindfulness. Ini perlu dilatih. AWDW bisa latihan bukan mindfulness, latihan di bantok. Akhirnya yang di sini itu responnya bukan respon yang positif, keputusannya tidak responsif dan tidak reflektif. Coba kalau kita mindfulness, ayo Pak, tidak ada penghakiman untuk kebaikan. Apa sih targetnya? Apa sih AWDW ini ngomong-ngomong? Apa sih AWDW ini rancang ini? Apa sih AWDW ini ingin berdebat sekolahan? Kenapa sih? Maka orang yang punya kesadaran penuh, kompetensi sosialnya akan tinggi Pak. Ada presensi di situ. Ada kesadaran penuh, ada yang namanya kehadiran penuh. Kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh itu yang murid selalu ada. Murid seperti anak selalu dibutuhkan ada. Murid curhat ada. Itu presensi. Pak Jaki kebetulan ini ono. Pak Jaki akhirnya ngomong ini ada. Ini presensi Pak. Ate butuh ini bingung. Kunci hilang di bedal mana? Penggoro itu. Wongnya tahu dong saya. Tapi konsumsi, wes aja Pak Jaki. Kompetensi sosial emosional lagi. Pak Jaki ini selaku kepala sekolah ada di situ untuk wajib mematuhi perintah. Undangan itu perintah Pak sifatnya. Lek sampai kali ngono izin tanpa izin Pak Jaki metu itu melanggar perintah. Sekali lagi itu kompetensi profesionalnya.
Tidak bisa. Anda sekarang sendiri. Eman-eman tak jadi. Ya, maka sekolah yang mengerti. Kalau Anda tidak punya kompetensi seperti ini, Anda mindfulness, Anda desensi. Ada yang lain dari sini? Sampai sana. Ada? Ya, ada. Sadar dulu. Kita salah sampai. Nah ini Pak. Tujuan utamanya nanti ada di puncak. Ada well-being Pak. Ya, akan ada well-being namanya kesejahteraan hidup atau kepuasan psikologis. Tujuan dari tadi itu yang mulai kesadaran penuh, kemudian KST, kompetensi emosional, itu nanti ada di well-being. Sekolah ini kalau sudah well-beingnya bagus, baca gitu, ya baca gitu. Well-beingnya bagus, gak orang Pak sekiranya, gak ada sedunia di sana. Termasuk siswa kita, saya juga bangga kemarin. Siswa kita bisa melakukan seperti itu menandakan bahwa mereka itu sebetulnya sudah bahagia, Pak. Iya, jarang belum bisa melakukan seperti itu. Ya, pada waktu sesi penutupan kemarin itu sudah bisa melakukan itu menunjukkan bahwa sebetulnya siswa kita itu sudah nyaman sekolahnya. Tinggal berbunyi itu. Dan ini kita fasilitasi. Betul itu. Saya juga kaget. Anak-anak ini ternyata anak-anak kita betul-betul. Coba kalau anak itu tekan di sini, orang yang berdarah bisa melakukan seperti itu. Coba kalau anak-anak itu merasa di sini bosan, apa Pak? Coba anak-anak kalau merasa di sini itu selalu dihakimi, selalu ditutup tugas kok di sini, selalu ditutup itu, umat Pak. Ya, kesadaran penuh mindfulness, ya, KSE ini kompetensi sosial emosional itu sebetulnya ada 5. Keterampilan sosial, kemudian kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terakhir itu, sampai tidak bisa mengambil keputusan bertanggung jawab, tidak masuk di KSE. Keterampilan sosial Pak, kerjasama dan profesional mengelola konflik. Sampai tidak pernah kerjasama, bukan diajak kerjasama angin. Apa sih dinilai? Tak tahu kolaborasi, nanti rumput, tak ada apa-apa. Terus ada minta tekno kepala dinas, buyar, tua panitia ruwet. Keterampilan sosial di situ dibentuk. Jenengan harusnya melatih. Keterampilan sosial itu bukan berarti aku harus ini, tunggu kita ini, kesadaran sosial, keterampilan sosial di situ yang ada. Kita itu pada tidak terampil di situ. Bagaimana kita mendengarkan secara penuh. Sekolah awet diri kepingin diri, rumah nih, tapi dia tidak mau mendengarkan, tidak mau dikritik, dia dikritik kamu. Apalagi ditegur, sesungguhnya wes tak nyopok. Keterampilan sosialnya sama kesadaran dirinya tidak ada. Masuklah kesadaran diri, tak sadar. Maka kita harus sadar diri seperti apa sebetulnya saya ini. Paksa kau sedih di depan itu, biar kita bisa merefleksikan diri kita sendiri ini di rumah. Refleksi ya Pak. Hari ini, tahun ini, 5 tahun yang kemarin seperti apa saya? Ada perubahan atau ada penurunan? Baru masuk ke pengelolaan diri, belajar mengelola dirinya sendiri. Akan muncul yang namanya nanti kesadaran sosial, empati, simpati, berpati sampai dia itu lah. Sehingga nanti jenengan kalau dijadikan pemimpin bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sampai kalau dari sini Pak sudah gagal, tidak pernah melakukan, tidak pernah teruji, tidak
bisa Pak, sampai ngambil keputusan yang bertanggung jawab. Seakan anak buah sampean, seakan anak didiknya sampean. Pokok barang LKS sama ini, mari ngono ditumpuk gak apa-apa no. Jangan punya keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran dirinya tidak ada, pengelolaan dirinya tidak ada, keterampilan sosialnya tidak ada. Ada yang seperti itu? Tidak ada di sini mudah-mudahan. Di negeri antar batasan. Bolak balik arek dijejeli LKS. Mari ngono LKS numpuk, tak delok gaul masih dikorupsi. Kalau kondisi seperti tak apa. Tak apa itu. Kita sharing sekarang ini kesadaran sosial KSE namanya, KSE dan KSE. Kita sinkronisasi biar nanti seperti apa depan Pak Jati ini seperti apa, langkahnya seperti apa. Coba dikritik dong, aja itu diomong dong. Tapi kesadaran dirinya ada kan, tidak pernah muncul. Pengelolaan dirinya ada, tidak pernah tampil. Sulit. Diomongin kalau Pak Jati, ayo undangan pengajian, seneng mau ngikut, tak sadar bahwa itu perintah. Sadar? Alasannya apa? Setingkat itu Pak, yang itu sifatnya sampai Pak kepalanya Bang Ibu, besok Pak Jati dibuatkan absen. Yang sekiranya 3 kali tidak ada absen, silakan Pak nyari yang lain. Tiap hari Pak Sabar itu. Pak Sabar berapa bulan sampai? 2 bulan. Sampai selama 2 bulan ada berapa orang yang sudah daftar untuk jadi calon guru di sini? Yang saya pernah sama ketemu. Lama. Pernah laporan ke sampean? Atau pernah mampir ke situ Pak? Saya mau ngasih laporan, lamaran belum? Oh berarti belum pernah. Berarti pelebunnya lebih kalau sampean. Banyak Pak. Yang mau jadi guru itu banyak. Yang mau jadi seperti jenengan-jenengan ini banyak. Nih Pak Jati, yo, bulan ini sudah ada berapa yang masuk? Ada. Tapi yang nggak mau, yang sudah ditinggal ini, yang sudah dicapai ini, sampai yang nggak mau mengembangkan diri, sampai nggak mau bersyukur. Kok kembali lagi ke kesadaran sosialnya ada. Ini namanya mindfulness, kesadaran secara penuh sampai harus angin namanya, sadar diri, sadar bisa keterampilan sosial, sadar seneng ruang makan, si ibu dong aja deh ketemu jadi ibu, si mama tuh ibu ketemu mana yang harus baca, ketemu mana yang harus bahan, ketemu mana yang harus Bu Fitri. Ini piye mindfulness-nya ya dulu. Oke. Ini sudah nih, nggak usah. Terus mau, oke. Ya, sadar diri sudah. Ya, oke. Ini intinya Bu Fitri. Kesejahteraan hidup atau kesejahteraan psikologis, ya, di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, good sense, bukan bad sense. Jangan mencoba itu sehingga membuat keputusan ngatur kita laku dapat memenuhi kebutuhan dirinya wis. Ini ya itu will. Ini tadi KSE mulai dari keterangan relasi ini sudah sampai terakhir keputusan yang bertanggung jawab. Mari kita jelaskan. Iki lek emosi tadi sampai gembira, ada proses ini ya. Mulai dari gembira, takut, terkejut, sedih, ya, jijik, marah melihat sampean, sedih melihat sampean.
itu, emosi kita juga seperti itu kan. Maka saya katakan kalau sampean mempunyai emosi yang ada di sini, gak usah mempunyai kelas. Gak ada rumah ke kelas, ditinggal, anak-anak kayak tugas, itu lagi kayak tugas, orang-orang ditinggal pak, ngobrol main game, merokok, minum kopi dan lain sebagainya. Ibu dan TKR itu, kopi itu terus disediakan kalau gak jadi bohong tabrak itu dan Pak Hadi itu gak ruwet-ruwet orang kayak kopi gawe kono contohnya Pak Fahmi itu kenapa tabrak dewe itu BBDW itu bisa disikir kok mulai dewe iya ini kesadaran diri Pak siapa yang kemarin dibagi tempel lagi masih ada tempat lingkungan masih ada kan sudah tidak ada. Dalam rangka itu sekolah ini bukan tempat kopi-kopi, sekolah ini bukan tempat main game, sekolah ini bukan tempat rokok-rokok. Pak Jaki sudah mengetahui besok setelah itu gak ada lagi rokok, bebas rokok. Ambune Pak Jaki sebuah produk. PSE-nya gak ada. Mau sampai hati ini berbuat pada sesuatu tak bisa atau namanya nyari rokokan tak bisa. Pak Halim kemarin mau nyari rokokan tapi Pak Halim kan gak ngerokok dia ketemu rokok atau namanya nyari rokok tak bisa jadi sultan dan sulit namanya ada karena telat turunnya kelatan bisa anak-anak sebutnya apa namanya yang ada disiplin dulunya profesionalnya tidak ada. Maka jenengan bukan lagi sebagai pendidik yang profesional, termasuk kesadaran diri yang tidak ada. Maka berkaca sekarang saya ini sudah seperti itu kan, sehingga saya bisa mendidik anak-anak. Arek-arek itu coba jejeli teori toh Pak, coba jejeli materi toh. Anak-anak itu bukan goblok. Sampai dari teori toh, nek Google ini kan boleh kok nggak ada jawabannya. Sampai dia soal tingkat dewa wis dijawab dalam 1 detik. Kalau nggak percaya, sesulitnya kayak apa wis? Semalaikat nggak bisa jawab, jawab ya. Sampai jangan ngasih teori toh, jangan ngasih materi toh. Kasih materi di mana anak-anak itu kan SD-nya kompetensi sosial emosionalnya itu bagus. Tapi sampai jangan menjadi suri toladan dulu. Harus menjadi sosok yang betul-betul bisa dibanggakan di hadapan anak-anak sehingga anak sampean itu bisa menjadi sama dia Pak. Contoh saya wah, contoh Pak Halim itu sampai ini ya malu iya sampai ini ngomong katanya tidak bisa suri toladan perlu anak-anak kita bukan robot. Anak kita itu sampai kasih kompetensi budi, pekerti, akhlak, mulia, beriman. Isinya baca itu. Memang di sisi sekolahan nggak paham. Nah sekolahan disebut doa. Kayak orang materi budi, materi pekerti, materi akhlak, materi iman, jangan seperti itu. Saya kalau anak-anak itu tanya lulusan berapa saja. Kalau ngajar tak pernah langsung aja. Saya kondisikan dulu anak saya Pak. Barangkali tadi sudah diajar sama guru ngamukan, bisa aku Pak. Kok bisa langsung saya ngajar? Tidak bisa. Saya cerita dulu anak-anak, tapi saya cerita dulu. Yang buat mereka bahagia, sehingga terjadi yang namanya kesiapan belajar. Mereka siap fokus enak. Lah sampai mau ngobrol, padahal anak itu mau mari olahraga, mari burung-burung, untuk ngene-ngene kabeh. Untuk dulu olahraga, kalau sekarang olahraga sudah
ada di terus jam pertama jam kedua main matematika mumet bisa baru sampai ngajar di mumet apa deh jam terakhir di mumet mana sepatu ada uang itu perlu disampaikan. Jenengan harus paham 4 kompetensi itu harus Anda miliki. Ini ada kompetensi sosial, ada kompetensi yang terakhir sebetulnya yang perlu dicapai. Itu. Oke. Lanjut, ini tadi sudah. Ya. Oke. Refleksi Pak. Dari 6 tadi itu Pak. Marah, ya, yang dari 6 itu. Ya. Kan ini 6 itu. Gembira, takut, terkejut, muak, jijik, marah, sedih. Loh. Ketika muncul Pak, seperti apa? Anak-anak gembira. Kalau kita gembira. Makanya saya bilang kalau sampai punya masalah di rumah atau di sekolah kan, buyar anak ibu. Nah, mama ini putus pacaran di bawah nih ini ngomong beri sedikit amplop ngomong. Kalau yang ngomong mari, buru-buru bayar utang yang ini, kurik-kurik. Jangan dibawa. Maka tapi ini sampai refleksikan emosi sampai seperti apa masuk kelas. Makanya diharapkan bagaimana sampai itu melepaskan semua emosi yang ada di luar sana. Pakai emosi yang negatif di sini. Emosi-emosi yang negatif pakai emosi yang positif di sini. Anak dari pagi disambut senyum, gembira, dikembirakan, ketemu dengan sampean di kelas mereka akan gembira. Iya, dulu kita perlu, dulu kita kejaran kok, dulu kita kejaran kok. Disalami. Karena mereka itu membentuk sekolah ini menuju ke well-being. Menuju sekolah yang betul-betul bisa menjadi sekolah yang psikologisnya baik. Itu tadi ya. Terima kasih. Ini teknik Pak. Teknik kalau sedang marah, anak-anak tak kondusif, kemudian anak-anak. Dan ini seperti kalau kita praktekkan. Pak Fahmi saya kalau waktu terlalu atau ISQ kita ini trainer ISQ kan tadi orang-orang ini kalau dikasih materi seperti ini boleh teknik STOP stop berhenti Pak hentikan apa yang ada di anak karena mulai nama buru-buru yang mau berhenti setel musik suruh tarik napas ayo tarik napas ulangi lagi, rasakan, keluarkan. Tarik nafas. Jangan tarik nafas terus berhenti. Mati wario. Ya, di tengah-tengah itu kasih masukan. Ini anak-anak sekalian, Anda sudah. Terus itu kalau orang nggak punya literasi yang bagus, kalau Anda tidak pernah melakukan seperti itu, tak rasa. 2 jam itu udah terasa, betul Pak ya. Tapi di anak-anak terasa, di anak-anak masuk. Iya. Saya pernah itu bapak ibunya itu Pak di rumah anakku bawa nengok mama nggak tahu saya cari. Pernah ada yang seperti itu. Pernah. Saya ini. Jangan sampai meluangkan Mulio Pak, pulang Pak, pulang. Sulit ya, sulit seperti itu, sulit ya, mengelola seperti itu sulit tuh. Kalau sudah didengar di rumah bulat letaknya, sumpah melihat anak di kelas rame, bangunnya pakai penjajaran, wah seorang besar gitu. Wes tak ngomongnya aku ada disalahno, kan kita tidak padahal tadi mungkin prakarya atau bukan kelompok, memang posisinya berantakan.
memang kelasnya kotor tapi suku tinggi sebarang ya wah oh ini terus ngomong ruwet akhirnya ruwet bisa itu dulu ambil seperti ini stop tarik nafas berhenti lanjut tambah terus seperti itu ya ini teknik-tekniknya saja untuk mengelola diri ya oke. Multitasking juga nggak usah. Ini lagi untuk berempati, ya. Apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang mungkin akan dia lakukan, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama. Pacar ini mengalami menjadi wali murid di sini. Nah katakan tadi, apa kira-kira yang dirasakan pacar kalau anaknya diajar tak karuan? Atau mungkin anaknya sampai sendiri yang duduk di situ sampai dia ngajar. Ini Pak, harus kita punya empati. Perasaan yang betul-betul yang ada di dalam diri kita itu muncul. When we are talking about social awareness, we are talking about the ability to take the perspective of other. Lah ini wajar dulu. Pak Halim pernah Pak Muhammad loh. Translate. Itu ini Pak. Lanjut. Ya ini, wes, ya. Tiga trik air. I can. Saya memiliki super efisiensi, kemudian saya adalah super resiliensi, dan kemudian saya bisa menjadi super resiliensi. Lanjut Pak. Resiliensi itu ini kemampuan individu untuk merespon tantangan. Sampai dikasih tantangan. Salah kabeh, tidak mau belajar, tidak ada resiliensi. Kita selalu mendukung. Siapa yang tidak kita dukung? Kita dukung. Tapi kalau yang kita dukung itu selalu, waduh repot Pak. Kompetensinya tidak pernah mau mengembangkan diri, aura negatifnya terus yang masuk. Sulit itu untuk berkembang. Auranya aura negatif dong. Udah kasih. Itu sekarang. Coba aku sudah. Sampai saya ngomongnya bagus-bagus, nanti suatu saat ijolan Pak besok. Sampai nantoran yang aku tak nantoran yang harus. Kita jadi aura positif di sana. Betul. Karena apa? Kompetensinya masih rendah. Kalau masih ini tahap-tahapan yang ada di nanti Pak Presiden. Untuk menjadi sumber daya resiliensi. Bedakan ya. Ini keterangannya. Ini puas. PUTH untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bisa pakai model seperti ini Pak. Di anak-anak juga bisa komunikasi. Ya. Apa problemnya, situasinya, masalahnya, penyebabnya? Adakah optionnya, pilihannya untuk mengambil keputusan ini? Kemudian konsekuensinya, choice-nya, pilihannya, bisa Pak? Choice itu jangan satu. Makanya intinya kalau kasih tugas ke anak-anak, jangan kasih tugas, pokoknya iso butuh capek, harus tak sesuai ya. Kasih anak-anak kebebasan pilihan guys. Sengaja gue ngomong, sengaja berisi ya ngomong, sengaja laku ya ngomong. Sengaja balik, urusan karo Pak Hamil. Dulu nih urusan karo Pak Jati. Ini teknik PUTH. Sehingga anak merasa gembira,
Enggak sampai kasih kulkas ke kaki kuku Pak. Omongannya jawabannya kayak itu salah. Wah, astagfirullahaladzim. Ini tutup buku. Ada nggak? Ada buku zaman dulu itu pokoknya tekbuk banget. Buat saya ini Pak, nggak jangan anak-anak jangan dikasih teori seperti itu. Senang oleh-oleh. Senang oleh-oleh itu bagus ya. Anak-anak itu. Kalau pengetahuan itu, wah ini lebih jauh. Saya tambah motor sampai. Ya, pengetahuan itu levelnya ada berapa? Gak usah wis ya. Taksonomi belum itu pengetahuan itu ya. Ada yang level 1, 2 sampai level 6. Level 1 itu pengetahuan. Level 1 itu pengetahuan itu masih mengalar Bu. Pak. Sampai gak usah ngumpet-ngumpet. Kalau sampai bikin anak itu bisa nalar, bikin anak itu udah tahu dong. Jangan ngasih materi yang ngumpet-ngumpet. Materi C6 bisa berkarya, bisa berkreasi. Doain apa ya? Contoh saya ini HP. Nah, contoh yang paling konkret saja. Yang pengen paling ajar apa mau bawa nih? Dongkrak. Ya dongkrak kalau C1 pengetahuan. Dongkrak modelnya kayak ini, fungsinya kayak ini, bukan fungsi. Warnanya kayak ini, bentuknya kayak ini, betul. Ada disuruh ngambil dongkrak, ketemu dongkrak itu tuh ketemu taruh ban. Paham? Saya ini dari tujuan agar itu, ABPD sampai itu, padahal bukan kayak materi dongkrak. Tapi ada yang ngomong juga dongkrak, ketemu nih, kontribusi. Di TKJ juga sama, banyak itu. Untuk guru kenal perangkat komputer, guru kenal komputer itu kan di satu. Sedangkan perangkat IPA tidak tahu IPA, hanya sampai baca di apa. Tak tahu juga emas loh, sedih gue itu loh itu habis. Hanya di satu Pak. Aku tadi, kok kayak jurnal salah, wayang dapat kredit dari total dan karbu. Kan bisa dilihat bukti C1 sampai tak usah ngarep yang tinggi-tinggi. Pokoknya biasa kopi paste Pak. Ya itu sampean tidak paham. C1 ya, C1 saja. Ya soalnya C1 saja. Materinya C1 kayak soalnya C5. Betul ya. Berat. Salahnya soalnya tidak pernah diajarkan atau diujikan. Soal itu minimal Pak, menulis isi dan pernah diujikan anak-anak, baik itu di ulangan harian atau pada waktu dengan belajar. Tidak ada soal seperti ini. Itu soal yang bagus, kemudian analisis anak bisa jawab enggak. Ada analisis betul soal. Gembira kan anak-anak itu nggak usah terbuat sampean. Kompetensi apa itu tadi? Kompetensi profesional sama beda ini. Maka kembali lagi Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum saya tak akhiri, ada yang mau bertanya, ada yang mau merefleksikan? Sudah panjang, lebar, luas? Saya refleksi sendiri berarti. Oke, ini mau apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada di luar ini yang di depan tadi yang itu terkait beberapa PTS yang saya alami di sini menggunakan komputer itu diamati saya sendiri untuk kelas, terutama kelas TO dan TKJ. Mohon maaf, kita membuat soal itu berpikir buahnya lebar. Anak-anak jawab sampai 5 menit sudah selesai, kadang tidak dibaca, langsung ambil, selesai dikumpulkan. Mungkin solusinya seperti apa dari pihak guru atau dari sekolah mengantisipasi hal-hal tersebut agar anak-anak sepertinya hampir kebanyakan tidak membaca soal langsung aja dijawab selesai.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan klasik Pak. Jangan sampai yang PTS, yang ANBK itu juga seperti itu. ANBK Start Nasional itu. Maka solusinya jangan sampai menyalahkan sistem, jangan menyalahkan anak. Sampai harus punya indikator sendiri. PTS ujian itu jangan dijadikan indikator utama. Jangan dijadikan sampai makanya soal-soal itu, tugas-tugas itu berikan ke anak. Dan anak-anak itu tidak harus bisa jawab soal Pak untuk dinilai. Bisa bentuk observasi. Oh hari ini tokoh ternyata bisa kok coba dokter kasih nilai Pak. Olahraga Pak. Pokoknya anak itu hadir. Terus kayak orang nilai dari mana? Kepala BPKM itu. Anak itu hadir presensi Pak. Kayak orang nilai Pak. Untuk ruwet-ruwet coba kan kok ya. Minimal KKM lah itu hadir. Jadi itu harus punya standar seperti itu. Jangan sampai pakai standar sistem yang baik. Itu banyak model-model penilaian yang bisa dengan pakai untuk menentukan anak ini sebetulnya bisa, anak ini sebetulnya masih perlu peningkatan. Betul kan? Sampai yang 8 jam. Kalau produktif itu 8 jam saya itu Pak di kelas. Kalau tidak menyiapkan dari awal, mumet itu 8 jam. Dan sampai kan kata Pak Agus mumet itu. Arek di kokon garap, gurunya gak mau. Engkau lagi gak tanggung jawab. Saya juga begitu Bapak. Kalau pergi pada ono pos hilang gak tanggung jawab. Kelasnya Bapak. Anak itu kalau modelnya tadi itu Pak, untuk membimbing anak-anak itu dalam proyek atau dalam materi itu banyak teknik, bentuk kelompok kolaborasi, bentuk tribuformi boleh. Kalau saya biasanya menerapkan tribuformi, dan itu saya hadir di situ. Tribuformi itu apa? Legaiso, kamu bisa komputer legaiso, tanya ke temanmu 3 teman dulu sebelum ke kabunya, namanya tribuformi. Pernah dengar lakukan? Arah-arah ditinggal. Yang kedua teknik scaffolding. Scaffolding itu juga harus ada present di situ. Scaffolding itu diberikan bimbingan secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian dilepas kalau sudah bisa. Itu namanya scaffolding, pemberian bantuan. Area ditinggal, area angka beritahan, area itu angka-angkuan, karena Pak Halim pilih besok buka dia. Gurunya ditegur aku. Jadi kerjaan nanti buka sekolah. Tugas sekolah. Kewajiban Anda adalah mendidik anak. Kalau ada tugas sekolah Pak Jadi tidak pernah memberikan tugas itu dalam bentuk tugas utama. Tugas utama Anda adalah tugas mendidik. Dan ada tugas itu namanya tugas tambahan. Kerjakan di luar sekolah. Bahkan pemerintah juga paham kalau ada PPG, kalau ada CGP seperti ini dan ada Pak yang dari jam pelajaran. Paham mereka karena ini jamnya khusus untuk pembelajaran. Anak-anak bisa mengenal anak-anak itu diberikan seperti itu. Kalau dengan tidak mampu, sulit untuk mencapai anak-anak yang betul-betul diinginkan lebih tadi. Untuk menjadikan sekolah ini sekolah yang betul-betul sekolah yang aman dan nyaman. Betul itu, tak bisa. Tapi kalau ini ada guru baru yang bertanya sama saya. Pak saya ini baru, ada di sini masih belum saya terima kasih. Saya ini guru baru. Dari lulusannya ya SPP, dari lulusan KSPP saya ada. Dan dia bertanya, saya nanti ngajarnya seperti apa? Ngajarlah dengan hati, ngajarlah dengan
ikhlas, ngajarlah dengan sepenuh jiwa Anda. Nggak usah ngasih materi sekarang, kapok-kapok. Tapi kalau sampai ngajar dengan hati, anak ini senang, anak ini bahagia, anak ini akan betul-betul hormat kepada Anda. Ngajar dengan hati, ikhlas. Tapi kalau sampai ngajarnya juga asumsinya berapa gaji saya di sini, berapa jam saya dapatnya, coba capek. Ada yang seperti itu banyak sekolah-sekolahnya. Melo tidak apa jadi pajak. Melo tidak kan. Ini pokoknya aku dari guru profesional kalau tidak kan mogok. Dikasih tugas biro bayaran. Sulit kan? Sulit untuk berkembang, mau belajar. Ingin tahu nggak? Kalau mindsetnya orang-orang seperti itu mau belajar kompetensi 4, kompetensi lagi itu, nggak mau. Saya guru-guru yang baru ini belum masuk ke kelas. Saya ingin tahu, nanti saya observasi dulu ingin tahu belajarnya seperti apa. Saya kepingin itu, benar nggak sudah belajar? Nanti sharing sama saya. Ini tuh. Itu teorinya atau itu materinya yang saya tekankan, tapi cara ngajarnya sama kamu. Pedagogi itu seperti itu. Kalau jenengan sudah mindsetnya uang dan uang, selesai sekolah ini ditangkap uang. Lalu monggo refleksi kalau Anda ikhlas, Anda mensyukuri apa yang Anda dapat hari ini, nikmat yang Anda dapat hari ini Anda syukuri, rezeki Allah yang rezeki ini diterima. Tapi kalau sampai sudah menterlantarkan anak, sudah membuat anak ini amanah loh anak ini, betul gak? Apa kira-kira guru-guru ibu bapak Pak Jadi sekarang untuk nitipkan kita anaknya di sini ini, yang istimewa buat itu amanah itu. Allah itu memberikan amanah itu kepada anak. Kalau jenengan tidak mau ngurusi anak ini, maka Anda berlaku problem pada Anda sendiri, bukan kepada anak yang paling ya. Ini tetapi kompetensinya sampai nggak dimunculkan. Anda hati-hati kalau sudah seperti itu, jangankan Pak Jati, Gusti Allah tidak suka. Allah tidak suka. Wes orang tekennya ini ngono, jangan mentelantarkan anak. Saya sudah menekankan di wajah kabeh belakang diteken, apa yang terjadi? Ditinggal. Merendahkan diri sendiri. Mending kalau pada waktu di situ, Pak saya nggak sanggup ini, nggak tertekan. Berat ini Pak, pertanggung jawabannya berat nanti. Gak boleh ngaruh sampai naik akhirat Pak itu. Selesai itu, betul nggak? Selesai itu. Kalau saya ditekan pajaknya akan boleh sembilan. Selesai. Gue ditekan, jalannya pakai, ngajar tidak. Kompetensi sosial dan emosional Anda dipertanyakan di situ. Gak usah apa-apa ngasih materi, gak usah apa-apa ngasih soal pemerintah menginginkan anak-anak itu. Kalau dulu itu kaki 1 kaki 2, tapi sekarang P5. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku berakhlak mulia. Yang pertama berimannya itu selesai. Kalau kita dapat bergotong royong, mandiri, kreatif, berkolaborasi, beriman. Usah tak curi-curi Pak, orang itu tak belum mencapai tugas Pak. Hari ini kita kan nggak tahu di rumah dia ngapain. Bikin ibu kita rumah anak, rumah adik, terus kita menjustis anak ini nggak tahu mencapai tugas. Anak ini ternyata nggak tahu disiplin, naik kelas ngantuk. Kita nggak tahu mungkin di rumah dia ngapain. Bikin mabuk mari ngewangi bapaknya sampai tengah malam dodol sego goreng.
mau melakukan tindakan pendekatan, maka itu dibutuhkan kompetensi sosial dan emosional yang matang buat jenengan sebagai pendidik. Kali satu, kompetensi teknologi, kompetensi profesional, kompetensi diri, dan kompetensi sosial emosional. Terima kasih dari saya. Ada lagi? Tidak ada? Kita waktu itu sudah cukup. Terakhir intinya satu Pak, saya kepingin sekolah ini betul-betul jadi juga sesuai dengan visinya. Mari kita bangun sekolah yang betul-betul nyaman, aman, kemudian sesuai dengan visi kita. Berlakulah sepenuh hati, berlakulah dengan hati, sepenuh hati dengan berlaku. Kemudian jaga agama, jaga bahasa, teman-teman, kemudian jaga juga anak-anak di kita. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang kita dapat, maka Allah akan mencintai dengan apapun yang Anda inginkan. Kalau Anda bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Apapun yang Anda inginkan, kalau Anda selalu bersyukur terhadap apa yang sudah didapat ini, maka Allah akan selalu tambah. Tapi kalau yang Anda dapat sekarang ini Anda sia-siakan, Anda tidak bersyukur, berarti tidak mensyukuri nikmat sudah digenggam dengan diberikan amanah, maka suatu saat Allah akan murka. Dan itu ya Anda sendiri yang mau refleksinya sendiri. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.